Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Guru Berti Waas Sarjana Pendidikan. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Berkaitan dengan materi sebelumnya tentang pembelahan sel, kita sudah tahu dan kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa sel itu membelah karena ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, perkembangan. Contohnya anak ini dari kecil dia bertumbuh, kemudian dia menjadi seorang anak yang dewasa seperti ayah dan ibunya, maka di situ terjadi pembelahan sel. Kemudian untuk proses reproduksi, proses pertemuan antara sel sperma dari seorang ayah dan sel telur dari ibu, dia akan membentuk sebuah sigot, berkembang selanjutnya ketika dilahirkan akan menjadi seorang anak, seorang bayi. Dan yang berikut, manfaat dari pembelahan sel adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Dan pada saat ini kita akan lebih jauh lagi mempelajari tentang struktur dan fungsi alat reproduksi yang ada pada manusia. Struktur dan fungsi alat reproduksi pada manusia oleh Berti Waas Sarjana Pendidikan. Dan sebelumnya kita akan mencari tahu dulu tentang tujuan atau indikator ketika kita akan membahas materi ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan struktur organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikut, tujuan yang berikut adalah menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Itulah indikator tujuan yang akan kita capai ketika kita mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia atau struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada manusia. Dan kita akan mengawali, pertama kita akan mempelajari tentang alat-alat reproduksi yang ada pada seorang laki-laki. Kalau kita perhatikan dalam gambar ini ada beberapa alat-alat reproduksi yang ada pada manusia. Yang pertama ini adalah saluran uretra, dan saluran uretra ini berada pada penis, di mana penis itu adalah bagian luar dari sistem reproduksi pada manusia. Jadi bagian luar sistem reproduksi pada seorang laki-laki terdiri yaitu penis, di mana di dalam penis itu terdapat saluran uretra. Kemudian bagian dalam sistem reproduksi pada manusia yaitu yang ini adalah vas deferens. Kemudian yang ini adalah kandung kemih. Kemudian yang ini adalah vesicula seminalis. Kemudian yang ini, bagian yang ini adalah kelenjar prostat. Kemudian yang ini adalah kelenjar Cooper. Kemudian yang bagian ini adalah epididymis yang berada pada testis atau pada skrotum. Jadi di samping ada penis, kemudian ada skrotum. Kita lanjut. Kita akan mempelajari tentang fungsi dan alat reproduksi yang ada pada laki-laki. Yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian yang berikut, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai
untuk memproduksi sperma. Dan pada skrotum terdapat 2 buah testis. Ini adalah alat reproduksi yang ada pada bagian luar pada seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu testis, di mana testis berada dalam skrotum, di mana testis adalah alat kelamin bagian dalam yang fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang berikut, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, di mana fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian bagian yang kelima adalah saluran uretra, di mana saluran uretra ini adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi pada laki-laki, di mana perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian yang berikut adalah vesicula seminalis, di mana vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi yang bersifat basa alkali atau gula monosakarida, di mana hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Kemudian yang ketujuh adalah kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih yang fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat SAM. Dan yang kedelapan adalah kelenjar Cowper, di mana kelenjar Cowper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah, di mana fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, di mana cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Dan kita akan lanjut, yang berikut adalah alat-alat reproduksi pada seorang wanita. Dalam gambar ini kita melihat ini adalah bagan alat reproduksi bagian dalam dari seorang wanita. Yang pertama adalah yang paling bawah adalah vagina, kemudian yang berikut adalah cervix, kemudian yang berikut uterus, kemudian yang ini adalah ovarium, kemudian di sini adalah oviduct, kemudian di sini adalah follicle, kemudian di sini adalah corpus luteum, kemudian yang ini adalah endometrium, kemudian yang ini adalah uterine wall. Ini adalah gambaran alat kelamin atau alat reproduksi yang ada pada wanita. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi bagian-bagian alat reproduksi yang ada pada seorang wanita. Yang pertama adalah vagina, di mana vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot, di mana vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjangnya adalah sekitar 7,5 sampai dengan 10 cm. Kemudian yang berikut adalah cervix, di mana fungsi dari cervix atau rahim adalah cervix atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, di mana cervix berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual.
Kemudian yang berikut, uterus, di mana uterus atau rahim adalah salah satu ruang kosong yang terbentuk seperti buah bir, dan fungsi daripada uterus adalah sebagai tempat berkembangnya janin. Dan uterus ini terletak di antara kandung kemih dan rektum. Kemudian yang berikut, tuba falopii, di mana tuba falopii adalah saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim, di mana tuba falopii juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Dan setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanam di dinding rahim. Kemudian yang berikut adalah ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil yang berbentuk oval yang berada di rahim, di mana ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Demikian presentasi materi tentang sistem reproduksi yang ada baik pada laki-laki maupun perempuan. Sampai di sini, terima kasih. Shalom.